Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui video singkat yang sengaja Ana buat untuk menyampaikan faedah-faedah semoga bermanfaat bagi Ana pribadi dan bagi kita semua. Malam hari ini Ana akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat memiliki perkataan tersendiri. Nah, dalam kehidupan kita, kehidupan seorang muslim, ia dituntut untuk menjadi seorang yang benar-benar akuntabel, artinya memiliki nilai dalam setiap apa yang ia sampaikan, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ia yakini. Ya, lantas tidak serta-merta seorang muslim itu bebas berkata, berbicara semaunya dengan apa yang tidak dia pahami, dengan apa yang tidak dia mengerti. Dan seseorang itu wajib memiliki ilmu ya tentang apa yang akan dia sampaikan. Nah, setiap perkataan itu ada tempatnya. Maksudnya orang-orang yang memiliki kapabilitas berbicara hendaknya berbicara dengan apa yang telah dia pahami sesuai dengan ilmunya masing-masing. Lantas tidak berhak dia itu berbicara dengan hal-hal yang tidak dia ketahui. Nah, karena apa? Karena akibatnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang perselisihan. Contoh, ketika seseorang menyaksikan orang lain sedang bersama orang lain, lantas dia menyimpulkan bahwa orang itu begini dan begini. Ya. Tentunya ucapan tersebut itu jika tidak dibarengi dengan klarifikasi, tidak dibarengi dengan tabayun, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karenanya hal semacam ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita masyarakat kaum muslimin, kesalahpahaman, kemudian salah persepsi, kemudian akibatnya menimbulkan perselisihan. Nah, oleh karenanya bagi kita harus melihat apakah diri kita pantas berbicara dalam suatu hal. Contoh lain lagi dalam permasalahan agama. Tidak semua dari kita bebas berbicara, bebas menyampaikan, lalu bebas untuk berpendapat atau berfatwa. Nauzubillah. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang berat, perkara agama bukan perkara main-main. Ya, segala sesuatu itu ada ilmunya. Ketika seseorang berkata tidak pada tempatnya, maka ia akan menjerumuskan daripada keburukan yang ia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang ia inginkan. Emang benar, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maksudnya adalah apa yang benar-benar telah menjadi ijma, konsensus, dan hal yang diketahui bersama. Ya, tapi apabila itu hal-hal yang sifatnya krusial, permasalahan hukum, ya, kemudian fatwa-fatwa atau hal-hal yang dimintai pendapat terkait permasalahan-permasalahan, misalnya masalah rumah tangga, masalah keluarga dan semacamnya, kita tidak serta-merta melibatkan orang lain. Ya, contoh anak kecil diminta persaksiannya terhadap masalah rumah tangga, ini kan tidak tepat, tidak akuntabel. Ya, kemudian juga misalnya diminta orang yang tidak pernah sekolah lalu diminta untuk menyaksikan atau bersaksi terhadap suatu hal yang memiliki tingkatan ilmu, misalnya anak tersebut diminta untuk melihat hilal atau menyaksikan perkara-perkara yang terjadi, kemudian disuruh untuk merumuskan hukumnya, itu dia tidak bisa. Nah, oleh karena itu diantara segelintir permasalahan yang di dalamnya terkadang kita membutuhkan kecakapan. Harus orang-orang yang betul-betul memiliki accountable, jiwa yang betul-betul kapabilitas yang sesuai dengan agama. Ya. Aku bakal bikin papa balik juga kan sama mama. Di agama itu kan dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Artinya bertanyalah kepada ahli ilmu, orang yang memiliki ilmunya tentang suatu hal jika engkau tidak mengetahuinya. Artinya jangan bicara serampangan, jangan bicara sembarangan. Ya.
termasuk juga apa-apa yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kalau kita tidak tahu pastinya, ya lalu orang minta kita bersaksi, orang minta kita tidak tahu, katakan saja aku tidak tahu. Jangan kita paksakan kita berkata, ya. Karena perkataan kita berat timbangan di akhirat nanti, ya. Bagi ada dua orang bertikai misalnya, suami istri bertikai bermasalah. Kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan kita lalu datang ke satu pihak kita katakan si A begini begini begini. Kita tidak tahu permasalahan sebenarnya seperti apa. Lalu kita menyimpulkan begini begini, itu tidak boleh. Malah akan menimbulkan sangka atau praduga-praduga yang lebih buruk. Kondisi tidak akan semakin sejuk, malah semakin jurangnya itu makin besar gitu. Nah, ini yang bahaya. Oleh karenanya jangan berbicara dengan hal yang kita tidak tahu. Dan kita juga tidak boleh serampangan menuduh orang sebelum kita tahu bagaimana sebetulnya. Ya, kita mesti bijak. Oleh karenanya dalam agama kita dikatakan bahwasanya kalau engkau tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik engkau diam, jangan bicara. Nah, oleh karenanya dengan diam tentu kita lebih selamat. Kata Rasulullah, diam itu adalah selamat daripada kita bicara. Sekarang zaman fitnah, kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karenanya lebih banyak diam, tidak ikut campur dalam urusan sesuatu yang bukan menjadi kapabilitas kita. Sekalipun itu teman kita, saudara kita, nampak di depan mata kita, kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya. Oleh karenanya diam lebih selamat, dan ciri seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.